4 jurus jitu agar bisnis tak hancur lebur di masa resesi. Mempertahankan jauh lebih sulit ketimbang meraih. Kutipan bijak ini memang sangat pas disematkan untuk berbagai hal, termasuk urusan bisnis. Seperti ketika dulu sekolah, untuk mendapatkan ranking pertama bisa dengan mudah diraih, tetapi giliran mempertahankannya agar tetap di peringkat tersebut itu perlu usaha yang ekstra keras. Dan begitu pun dengan bisnis. Kamu perlu berpikir kreatif dan inovatif dan fokus pada strategi-strategi khusus untuk mengawal bisnismu supaya berada di posisi stabil. Apalagi kompetitor pasti tidak akan tinggal diam untuk merebut pangsa pasar bisnismu. Lengah sedikit saja bisa tersalip. Tentu tidak mau kan, bisnis yang kamu sudah bangun dengan susah payah hanya tinggal nama. Lakukan segala upaya meski harus jungkir balik dan berdarah-darah demi mempertahankan bisnismu. Berikut ini adalah 4 tips yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah ubah strategi penjualan. Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi situasi perekonomian, termasuk menjadi dalang resesi di Indonesia. Hampir seluruh sektor usaha babak belur. Penjualan turun drastis, pendapatan terkuras, tren atau kebiasaan orang berbelanja pun ikut berubah. Menjadi lebih banyak daring atau online sambil lebahan di rumah. Tak bisa kalau kamu bertahan dengan strategi pemasaran jadul sebelum masa pandemi itu ada. Kamu mesti memikirkan sesuatu yang lebih, membuat strategi pemasaran baru agar adaptasi dengan perubahan jika tidak ingin tenggelam lebih dalam lagi. Contohnya, dari yang tadinya hanya mengandalkan jualan di toko, kini beralih menerima pesanan online, jualan lewat media sosial, maupun buka toko online di beberapa marketplace atau e-commerce, agar menarik minat orang berbelanja di tokomu atau penawaran harga termurah dibanding kompetitor lain. Selain itu, strategi baru yang bisa diterapkan adalah menggandeng pihak ketiga sehingga dapat memperluas pangsa pasar dan meningkatkan penjualan. Strategi yang kedua adalah fokus pada pelanggan. Dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini, kita harus tetap fokus pada pelanggan, baik untuk menggait pelanggan baru maupun pelanggan setia. Kamu dapat melakukan riset dengan terjun langsung ke lapangan, menanyakan kebutuhan dan keinginan mereka terhadap produkmu. Kemudian berupaya menjawab dengan memenuhi kebutuhan tersebut. Di samping itu, jaga kualitas produkmu. Maksimalkan pelayanan terhadap pelanggan agar pelanggan puas dan tidak berpaling ke lain hati. Kalau perlu, treatment mereka dengan aneka program loyalty. Contoh, untuk pelanggan setia yang punya kartu member, beli produk dapat voucher makan di restoran atau belanja online di salah satu e-commerce. Yang ketiga adalah pangkas biaya yang tidak perlu. Pandemi dan resesi telah mencabik-cabik keuangan banyak perusahaan. Tidak ada penjualan artinya tidak ada pemasukan. Sementara biaya operasional harus terus berjalan. Jika sudah begini, kamu harus evaluasi lagi arus kas keuanganmu. Pastikan ada budget atau biaya yang bisa dipangkas. Dalam hal ini, kamu harus teliti, jangan sampai salah memotong anggaran, dan akhirnya berdampak pada kelangsungan bisnismu sendiri. Misalnya saja memangkas biaya produksi dengan cara mengurangi kuantitas atau jumlah produksi barang, kemudian menunda pembelian mesin produksi dan lainnya. Namun untuk gaji pegawai, upayakan semaksimal mungkin tidak dipangkas, kecuali usahamu benar-benar diambang kebangkrutan dan jalan terakhir untuk menyelamatkannya dengan cara memangkas gaji atau mem-PHK pegawainya. Yang terakhir adalah inovasi untuk menambah pendapatan. Seorang pengusaha, artinya seorang yang sedang berusaha, harus memiliki insting bisnis yang kuat. Inovasi juga mutlak diperlukan, terlebih dalam situasi genting sekarang ini. Cari peluang bisnis baru dengan memanfaatkan sistem yang sudah kamu bangun.
Tujuannya agar tidak mengandalkan bisnis utama yang sedang pacaklik, sehingga dapat memunculkan bisnis baru yang menghasilkan. Akan tetapi, bisnis baru yang kamu ciptakan ini jangan sampai menambah beban keuangan perusahaanmu yang sebelumnya. Justru diharapkan menyumbang pemasukan dan bisa menjadi sumber omset baru bagi perusahaan. Lakukan langkah tepat dan yakinlah badai akan berakhir. Pandemi sekaligus resesi bisa dibilang ujian yang super berat yang dialami seluruh dunia, termasuk Indonesia yang di dalamnya ada pembisnis dan pengusaha. Kondisi ini tidak mudah, namun tetap harus dilalui dengan penuh kerja keras dan keyakinan. Apapun keputusan kita sangat penting dan menentukan, jadi lakukan langkah yang tepat. Jangan terburu-buru mengambil tindakan dan keputusan di bawah tekanan bila tidak ingin kecewa serta menyesal di kemudian hari. Yakinlah bahwa kita akan mampu melewati badai ini dengan kemenangan. Menjadi bisnis yang sudah teruji kebal terhadap pandemi dan resesi adalah cita-cita kita semua dan tujuan kita semua. Salam sukses, salam sejahtera. Semoga kita mampu melewati ujian yang berat ini. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror.